Tiongkok masih bergelut dengan tingginya kasus COVID-19. Akibatnya umat muslim di Tiongkok harus kembali merayakan Lebaran dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Bergabung Denny W. Kurnia, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai. Selamat malam Pak Denny. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin Pak Denny. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Connected. Pak Denny, dengan kondisi Tiongkok dan beberapa wilayah, salah satunya Shanghai ya, yang dilanda lockdown sejak awal Maret lalu. Bagaimana perayaan Idul Fitri di tengah lockdown ini, Pak Denny? Ya, kami coba kreatif, misalkan tadi ya bikin aja Zoom meeting dengan warga Indonesia di sini, ya lumayan masih bisa ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Dan mudah-mudahan mengurangi stres. Jadi cara untuk mengusir atau mengurangi stres itu, jadi tetap bersilaturahmi meski secara virtual. Karena mungkin 2 tahun kebelakang itu pun juga dilakukan ya, Pak Denny ya? Iya, iya. Oke. Ya, silakan ya, Pak di Denny. sini medsos akhirnya menjadi instrumen yang sangat baik untuk berbagi lucu-lucuan dan sebagainya. Jadi kami juga bisa mendeteksi, melihat teman-teman semua WNI yang ada di sini baik-baik saja. Oke, jadi bisa memantau lewat media sosial, mungkin juga lewat pesan singkat, sehingga itu cukup mengobati kerinduan untuk saling bertemu, untuk bersilaturahmi ya. Pak Denny, artinya selama bulan puasa atau bulan Ramadan kemarin memang sama sekali tidak ada aktivitas keagamaan, baik juga untuk umat Muslim dan umat agama lainnya di sana. Sama sekali tidak bisa keluar rumah. Jadi ada 3 kategori. Ada yang masih bisa keluar rumah tapi masih di kompleknya. Ada yang sama sekali nggak bisa keluar rumah. Selama sebulan ini sampai sekarang lumayan. Ada sekitar mungkin 15 juta orang sudah bisa keluar komplek. Walaupun belum bisa keluar kecamatannya. Mungkin sekitar 2,5 juta lagi yang masih lock, tidak boleh keluar rumah. Jadi lumayan sekarang. Tetapi selama sebulan ini kan pada dasarnya susah kita kemana-mana. Iya, iya. Lantas bagaimana juga dengan aktivitas di KJRI, Pak Denny? KJRI menjadi tutup sejak tanggal 1 April sampai sekarang pun belum bisa buka karena syarat untuk membuka harus staf yang akan masuk hanya diizinkan 2, itu pun hanya boleh ke kantor. Nah, stafnya juga sulit untuk bisa keluar dari komplek karena mungkin ya tempatnya jauh-jauh juga dari distriknya. Jadi distrik yang satu belum mengizinkan seseorang untuk mendatanginya gitu misalnya. Jadi ya belum buka sampai sekarang. Oke, artinya belum buka ini operasinya berhenti total atau bisa dikerjakan dari jarak jauh? Artinya untuk beberapa yang urgent mungkin seperti apa? Ya, jadi kami menjalankannya dari rumah, dari jarak jauh. Kalau yang urgent, kami memakai tangan bantuan dari organisasi pemerintah dan organisasi manajemen komplek yang dituju. Jadi pemerintah Pemda, lalu imigrasi, kepolisian dan sebagainya ketika ada urgensi, misalkan memerlukan ambulans atau mengirimkan orang pulang ke Indonesia, ya kami jadi sebagai otomen aja dari rumah meminta-minta bantuan. Secara garis besar bagaimana kondisi di Shanghai, Pak Denny? Kalau tadi kan Pak Denny sampaikan sebenarnya di beberapa distrik atau di beberapa wilayah ya sudah ada yang diperbolehkan untuk keluar rumah, tapi mungkin belum keluar kecamatan, kurang lebih seperti itulah istilahnya. Tapi pergerakannya sudah ada. Kalau dibandingkan mungkin di awal Maret atau selama 1 bulan sepanjang Maret, kondisinya jauh-jauh sangat super ketat gitu sehingga banyak yang merasakan stres luar biasa di sana. Nah, dengan yang sekarang ini seperti apa? Sekarang sudah jauh lebih baik ya. Ketika di masa puncaknya kan 26.000 gitu kasus per hari. Sekarang mungkin tinggal ribuan, di bawah 10.000, itu pun OTG kebanyakan. Jadi mungkin yang positif konfirmasi itu di bawah, mungkin di bawah 100 ya, 70-an. Lalu yang sudah sembuh juga sudah keluar dari karantina juga
jauh lebih banyak lagi. Kondisinya menjadi membaik, dan yang terpenting adalah infeksi atau penularan di dalam komplek-komplek perumahan itu sempat nol bulan akhir April lalu, tapi kemarin ada lagi beberapa kasus, jadi belum bisa secara PD penuh gitu mungkin pemerintah untuk bisa melepas lagi semuanya ke arah normal. Tetapi dari tren statistik yang jauh lebih baik seperti itu, saya kira harapannya ya pertengahan Mei ini kita sudah bisa lebih bebas, walaupun belum normal nampaknya. Oke, karena ini harus sejalan dengan harapan dan kebijakan dari pemerintah Tiongkok ya. Zero COVID artinya nol transmisi penularan, sehingga memang dibutuhkan waktu yang lama ya. Jadi belum ada sinyal untuk kapan ini akan mencabut status lockdown ya Pak Denny? Ya, sambil mempelajari perilaku dari virus ini yang transmisinya kan sangat cepat, 12 kali lipat saya dengar dibanding virus yang di awal itu. Sehingga jika sekarang berhasil kan berarti lebih pede gitu ya kemampuan manajemen untuk mengelola, mengatasi perilaku virus ini. Nah, ini yang sekarang masa-masa penting untuk mempelajari hal tersebut. Begitu juga dengan testing dan tracing yang masih terus digencarkan ya oleh pemerintah Tiongkok ya Pak Denny ya. Betul. Ya, jadi PCR test terus-terusan, dan lalu kemudian antigen juga salah satu alat untuk mendeteksi. Itu dilakukan tiap hari. PCR, antigen gitu, seperti itu. Termasuk di tempat-tempat yang sebetulnya sudah lebih terbuka sekarang, misalkan di tempat kami juga. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Denny W. Kurnia sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected spesial Idul Fitri. Mudah-mudahan kita doakan ya dari tanah air kondisi di Tiongkok segera pulih sehingga semuanya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala sesuai dengan harapannya zero COVID. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Salam sehat untuk Pak Denny dan juga seluruh warga negara Indonesia yang berada di Tiongkok. Selamat malam.